Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di program Sebar Senyum Sahabat, saluran berita yang memberikan informasi terkini seputar kegiatan penyaluran sahabat yatim. Dengan saya Ulis Melania, seperti biasa kita akan membawakan laporan-laporan terbaru dari kegiatan penyaluran sahabat yatim minggu ini. Hal pertama yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah kegiatan program tebar gizi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 kemarin. Tim Lasnas Sahabat Yatim menggelar kegiatan program tebar gizi dengan memesan nasi dari warung Uniranti dan mengantarkannya dengan penuh kebaikan ke panti asuhan Bilqis Syahirah. Ananda Ade, salah satu anak yang tinggal di panti asuhan, dengan penuh antusias dan harap-harap cemas telah menantikan kedatangan tim Lasnas Sahabat Yatim sejak pagi hari. Kedatangan mereka mendapat sambutan penuh sukacita dari Ananda Ade, yang tak henti-hentinya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan yang berarti dan berharga tersebut. Semangat dan kebaikan Ananda Ade menulari semua anggota tim Lasnas Sahabat Yatim. Mereka merasa sangat bahagia dan beruntung bisa berbagi kebaikan serta menerangi harapan di tengah suasana hangat dan akrab di panti asuhan tersebut. Masya Allah, dengan hati penuh syukur, kami merasa senang dan bersyukur dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada sesama. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar selanjutnya yang ingin kami sampaikan hari ini adalah keseharian di pesantren Tahfiz Sahabat Yatim di Lewiliang, Bogor. Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sebagai sumber kesehatan dan kenyamanan, pesantren melaksanakan kegiatan opsih 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Akan tetapi, kegiatan ini hanya berlaku untuk lingkungan tertentu di sekitaran pesantren. Selain itu, terdapat kegiatan opsi pekanan yang melibatkan seluruh area di sekitar pesantren, di mana tugas dibagikan secara efisien untuk hasil yang optimal. Tujuan utama dari kegiatan opsi ini adalah untuk mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban sebagai bagian dari keimanan, serta menumbuhkan kesadaran dan cinta terhadap lingkungan. Salah satu santri, Ananda Bisri Bainal Haq, memiliki cita-cita mulia untuk menjadi ahli ibadah, da'i, dan ulama. Ananda Friska Febrianti dan Ananda Bisri sangat antusias dan bahagia mengikuti kegiatan opsi ini. Karena selain menyenangkan, mereka juga menyadari betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat penuh, mereka berkomitmen untuk terus menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan pondok pesantren demi kesehatan dan kebahagiaan bersama. Masya Allah, keren banget ya mereka. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pada tanggal 20 Juli 2023 kemarin, dilaksanakan kegiatan berbagi di Asrama Curug, Banten, di mana para ibu janda duafa berkumpul untuk menerima paket sembako dari sahabat yatim. Acara ini berlangsung di Jalan Raya PLP Curug nomor 05 Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Sahabat yatim dengan penuh kepedulian menyalurkan sajadah kepada masyarakat di sekitar asrama. Sajadah di sini dimaksudkan adalah santunan janda dan duafa. Para penerima manfaat merasa berbahagia dan berterima kasih kepada para donatur yang telah meringankan beban mereka. Semoga bantuan ini mendapat berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaluran makan berkah untuk anak yatim dan duafa yang dilaksanakan di Panti Asuhan Nurazipa, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Sahabat Yatim Makassar menyelenggarakan program makan berkah di Panti Asuhan Nurazipa. Acara yang penuh kebahagiaan dan semangat berbagi. Pengurus Panti Asuhan Nurazipa menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim Sahabat Yatim Makassar dan kebaikan yang telah diberikan kepada anak-anak yatim dan duafa di panti. Kita beralih ke berita terakhir pada hari ini. Kisah inspiratif datang dari Ananda Amelia Zulfa, seorang anak asuh di Asrama Sahabat Yatim Surabaya, Mastrip. Tinggal di asrama selama waktu yang cukup lama. Ananda Amelia merasa bersyukur karena menemukan teman-teman baik dan perhatian hangat dari Umi dan Abi. Pengalaman di asrama membentuk karakternya menjadi lebih baik. Meski awalnya berat karena jauh dari orang tua dan berhadapan dengan tantangan sendirian.
Ananda Melia mampu mengambil hikmah dari setiap rintangan. Setelah 6 tahun di asrama, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, rajin, dan berani menghadapi segala situasi. Di sekolah, Ananda Melia menjadi murid yang patuh pada peraturan dan berprestasi dengan lulus nilai memuaskan. Ia berterima kasih kepada asrama sahabat yatim atas fasilitas dan perlengkapan sekolah yang telah disediakan. Ananda Melia juga mengucapkan terima kasih tulus kepada Umi dan Abi yang mendidiknya dengan kasih sayang dan kesabaran menghadapi kesalahan kecilnya setiap hari. Kisahnya membuktikan bagaimana asrama sahabat yatim memberikan dukungan berarti bagi anak-anak asuhnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Masya Allah, sangat terharu dengan tekad dan antusiasme Ananda Amel. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi anak bangsa di luar sana. Amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan murojaah di Pesantren Tahfiz Lewiliang, Bogor. Kegiatan murojaah adalah kegiatan pengulangan hafalan Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan juga malam. Dalam pelaksanaannya, pesantren memberikan 2 metode untuk murojaah hafalan, yaitu metode Pardiyah dan Jamad. Metode Pardiyah adalah menghafal secara rutin yang dilakukan sendiri. Ini pun bisa dilakukan dengan 2 cara, pribadi tanpa pengawasan dan pribadi dengan pengawasan. Metode Jama'i adalah menghafal yang dilakukan bersama-sama. Metode ini pun bisa dilakukan dengan 2 cara, pribadi tanpa pengawasan dan pribadi dengan pengawasan. Murojaah Pardiyah biasanya dilakukan sendirian di waktu pagi, siang, dan malam. Adapun Jama'i dilakukan di sore hari disertai dengan uji atau kuis-kuis agar santri dan santriwati tidak jenuh dan tak bosan. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan murojaah bersama ini saya bisa memperlancar hafalan dan menjaga hafalan. Dan saya senang karena dilakukannya bersama menjadikan saya semangat dalam murojaah. Saat ini ia duduk di bangku kelas 12 SLTA. Ananda Gebi adalah seorang piatu duafa, ditinggal oleh sang ibu semenjak kelas 2 SD, dan hidup dengan seorang ayah yang sakit dan lemah secara ekonomi. Alhamdulillah, kurang lebih dalam kurun waktu setahun ia sudah hafal 8 juz. Masya Allah. Ananda Gebi sangat bersyukur bisa mengikuti pendidikan di pesantren yang khusus untuk mencetak para hafiz dan hafizah. Ketika banyak pesantren atau rumah tahfiz yang memerlukan biaya cukup tinggi, Pesantren Tahfiz Lewiliang hadir menjadi salah satu pesantren yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, terutama mereka yang bercita-cita untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah. Ananda Gebi merasa lebih bersemangat dengan pembelajaran kolaborasi antara kegiatan yang rutin dilakukan sendirian dan dilakukan bersama-sama. Kegiatan seorang hafiz dan hafizah yang dilakukan sepanjang hari sudah pasti diperlukan bekal dan biaya yang cukup. Atas bantuan dari Lasnas Sahabat Yatim dan seluruh donaturnya, proses menghafal bisa lebih maksimal, karena semua santri tidak perlu risau dengan kebutuhan mereka. Lasnas Sahabat Yatim 100% menanggung semua kebutuhan seluruh santri. Seluruh santri dan santriwati tak pernah lupa untuk selalu mendoakan para pengurus dan para donatur Lasnas Sahabat Yatim di sela-sela kegiatan mereka. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah program berbagi bantuan pendidikan untuk anak yatim dan duafa. Dalam upaya mendukung pendidikan anak yatim dan duafa, tim Sahabat Yatim Semarang dengan gembira melaksanakan program berbagi bantuan pendidikan. Program ini mencakup pemberian uang tunai senilai Rp60.000 dan paket perlengkapan sekolah bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran bantuan pendidikan ini berlangsung meriah di Kelurahan Karangkroto, Jalan Kiai Haji Zainuddin Raya nomor 1, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Penyaluran ini dilakukan secara langsung oleh lurah setempat yang turut hadir dalam kegiatan ini. Tak hanya pemberian bantuan, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh anak-anak yatim dan duafa yang merasa senang dan berbahagia. Sambutan hangat dan ucapan terima kasih pun terlontar dari lurah dan adik-adik penerima bantuan kepada sahabat yatim dan para donatur.
Kegiatan berbagi bantuan pendidikan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya Sahabat Yatim Semarang untuk memberikan dukungan dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi dan membantu mewujudkan impian mereka dalam mengejar pendidikan yang layak. Selain program bantuan pendidikan di Semarang, Sahabat Yatim juga memiliki program kelas tahsin. Saat ini terdapat 68 mitra yang tersebar di 19 kota dengan total 187 pengajar dan 2.243 santri. Dalam program kelas tahsin ini, Sahabat Yatim memberikan bantuan berupa biaya operasional sebesar Rp400.000 per lembaga atau majelis taklim, serta honor sebesar Rp600.000 per pengajar. Program kelas tahsin ini memiliki jangkauan luas dan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan tahsin bagi para santri yang belajar membaca Al-Quran. Dukungan dari Sahabat Yatim sangat berarti dalam memperkuat kelangsungan dan kualitas program ini, serta memberikan manfaat yang nyata bagi para mitra dan santri yang terlibat. Kita beralih ke berita terakhir pada hari ini. Pada kabar terakhir ini, kami ingin menyampaikan kegiatan yang dilakukan di salah satu asrama Sahabat Yatim, yaitu Asrama Geraha. Di Asrama Geraha, adik-adik rutin melakukan kegiatan olahraga setiap akhir pekan. Selama kegiatan tersebut, mereka selalu didampingi oleh Abi dan Umi di asrama. Adik-adik yang ikut berolahraga sangat senang, karena setelah kegiatan ini, badan mereka menjadi lebih segar dan ringan untuk beraktivitas kembali. Salah satu anak asuh di Asrama Geraha adalah Ananda Alif. Ia merupakan anak terakhir di keluarganya. Alif telah tinggal di asrama sejak kelas 1 SD. Hingga sekarang ia duduk di bangku kelas 5 SD. Dia sangat berterima kasih kepada Sahabat Yatim karena telah menerima dan memberikan kesempatan kepadanya untuk tinggal di asrama. Keluarga Alif kurang beruntung dalam segi ekonomi. Sebelum Alif tinggal di asrama, kakaknya Alif telah lebih dulu tinggal di asrama. Melihat kakaknya tinggal di asrama dan merasakan manfaatnya, orang tua Alif memutuskan untuk memasukkan Alif juga ke dalam asrama. Kini, kakaknya sudah lulus SMK dan sedang dalam proses melanjutkan pendidikannya. Berkat dukungan dari Sahabat Yatim, Alif dan kakaknya merasa terbantu dan nyaman selama tinggal di asrama Sahabat Yatim. Alif juga merasa sangat berterima kasih kepada para donatur yang senantiasa memberikan donasi kepada Sahabat Yatim. Donasi tersebut memberikan kenyamanan dan bantuan bagi Alif dan teman-teman yang lain selama tinggal di asrama. Kisah Alif ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mendukung dan membantu anak-anak yatim dan duafa agar mereka bisa meraih mimpi dan cita-citanya. Dan itulah rangkuman laporan terkini dari Sebar Senyum Sahabat. Saya Ulis Melania, sampai jumpa pada Sebar Senyum Sahabat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.